Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa Query untuk kelas SKP 191. Baiklah, untuk kelas SKP 191 pada hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, kita masuk pada pertemuan yang kedua. Nah, untuk yang minggu kemarin kita sudah membahas tentang tema anomali yang terjadi di dalam sebuah database ya, di mana untuk anomali ini ternyata merupakan permasalahan yang cukup mengganggu dalam database sehingga perlu diberikan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan menggunakan normalisasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung masuk saja pada tema kita siang hari ini ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang normalisasi. Kita lihat dari sisi pengertiannya dulu. Normalisasi database merupakan suatu pendekatan sistematis untuk meminimalkan redundansi data pada suatu database agar database tersebut dapat bekerja dengan optimal. Kalau dilihat dari pengertiannya di sini, pada saat kita melakukan normalisasi, ini kita berarti melalui sebuah tahapan step by step yang terstruktur begitu ya, karena disebutkan ada pendekatan sistematis di sini. Kemudian dilakukan untuk meminimalkan yang utama itu adalah terjadinya redundant ya, sehingga data itu bisa bekerja dengan lebih optimal. Nah, kemudian di sini jika ini terjadi pada sebuah kasus di kerjaan misalkan ya, sedang mengelola sebuah data, kemudian terjadi penurunan kinerja pada database, maka kita perlu untuk melakukan normalisasi pada database tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, normalisasi itu membantu dalam merancang database yang normal atau setidaknya memverifikasi rancangan. Kadang-kadang sebuah rancangan itu perlu untuk update ya, katakanlah karena keadaan situasi kondisi kemudian mengakibatkan beberapa hal yang membuat sebuah tabel itu harus dipecah ya, atau mungkin disederhanakan supaya ketika kita menginginkan informasi dari database tersebut bisa lebih mudah dan tidak mengakibatkan terjadinya hal-hal seperti anomali data. Nah, berikutnya di sini ada definisi dari normalisasi data, yaitu proses yang berkaitan dengan model data relasional untuk mengorganisir himpunan data dengan ketergantungan dan keterkaitan yang tinggi. Jadi kalau kita lihat dari definisinya, efek dari adanya normalisasi ini mengakibatkan adanya hubungan ya, atau relasional. Dan hubungan tersebut itu bisa kita lihat secara terorganisir ya. Jadi ada satu sifat yang namanya kardinalitas, hubungan antar tabel itu dimulai dari one to one, satu ke satu ya. Di sini kalau kita bikin contoh, satu orang itu pasti punya, satu orang mahasiswa itu pasti punya satu nomor NPM seperti itu ya, nomor pokok mahasiswa. Nah, ini kita bisa lihat itu merupakan contoh relasional dari one to one. Kemudian ada juga one to many ya. Katakanlah satu pimpinan itu dia bisa memimpin beberapa karyawan seperti itu ya. Ini hubungan dari contoh one to many. Kemudian satu lagi itu ada hubungan many to many. Nah, hubungan many to many ini merupakan hubungan yang paling unik karena dari hubungan ini itu bisa mengakibatkan munculnya sebuah tabel relasional baru.
ya, tabel relasi baru. Sebagai contoh, produk dengan konsumen itu bisa mengakibatkan munculnya tabel beli seperti itu. Nah, untuk menguji dari many to many tadi, ini bisa kita uji dengan model katakanlah sebagai contoh seperti ini. Apakah satu jenis produk itu dibeli oleh banyak konsumen? Ya, kemudian kita balik. Apakah satu konsumen bisa membeli banyak jenis produk? Jawabannya ya juga. Kalau ini dua jawaban itu sama, berarti ini akan menghasilkan sebuah tabel relasional yang baru, yang saya sebut tabel beli tadi. Nah, ini adalah contoh dari hubungan relasional many to many ya. Nah, berikutnya efek dari normalisasi data tadi ada hubungan relasional, ada ketergantungan dan keterkaitan yang tinggi antara satu tabel dengan tabel yang lain. Nah, selanjutnya ada kegunaan normalisasi. Kegunaannya di sini satu, meminimalkan pengulangan informasi atau redundant. Diharapkan kalau sebuah database itu sudah dinormalisasi, maka tidak akan ada lagi pengulangan-pengulangan yang tidak perlu. Ya. Kemudian yang kedua, menghilangkan kesulitan pemutakhiran data. Jadi ini kasus anomali seperti contohnya update ya. Kita itu mungkin akan melakukan perubahan pada satu bagian saja. Tetapi ternyata perubahan yang kita berikan tadi mempengaruhi atau memberikan efek pada bagian-bagian lain. Nah, yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi data. Nah, efeknya seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Kemudian ada juga misalkan kita ingin menghapus salah satu bagian. Ternyata ketika kita melakukan penghapusan pada salah satu bagian tadi mengakibatkan bagian-bagian lain yang harusnya tidak perlu dihapus itu ikut terhapus. Nah, ini adalah salah satu kesulitan yang bisa kita perbaiki dengan menggunakan normalisasi. Nah, berikutnya memudahkan identifikasi entity. Ya, jadi dengan adanya normalisasi ini kita bisa tahu itu adalah tabel master, tabel relasi, kemudian juga dari sisi primary key, mana yang foreign key dan mana yang secondary key, itu kita melihat ada struktur yang jelas kalau kita menggunakan normalisasi. Nah, di sini kita lihat tujuan normalisasi database adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundant. Dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data. Atau bisa dibilang data berada pada tabel yang tepat. Jangan sampai kita membuat sebuah tabel yang ternyata ketika nanti kita ingin mengambil informasi dari tabel tersebut, itu muncul masalah-masalah anomali data. Nah, berikut jika database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan, meliputi dari insert anomali, delete anomali, dan update anomali. Insert anomali sendiri adalah situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Kemudian delete anomali, penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Nah, berikutnya ada update anomali. Situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database. Dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau diinginkan. Nah, berikutnya kita akan melihat bentuk normalisasi data. Di sini ada bentuk normal pertama atau yang disebut dengan first normal form. Kemudian ada bentuk normal kedua disebut second normal form.
bentuk normal ketiga, third normal form, bentuk normal keempat, fourth normal form, ada BCNF, bentuk normal Boycott, ada PJNF atau Project Joint Normal Form, kemudian ada DKNF atau Domain Key Normal Form, dan yang terakhir ada bentuk normal kelima atau yang disebut dengan Fifth Normal Form. Nah, setelah kita melihat beberapa bentuk normalisasi data yang ada di sini, ternyata ada beberapa, kita lihat sebuah contoh kasus. Di sini dicontohkan tentang sebuah tabel data judul buku ya. Jadi kalau kita lihat, saya memiliki judul buku belajar ASP dengan nomor ISBN sekian, jumlah halaman 120. Nah, ternyata buku belajar ASP ini masuk dalam dua kategori jenis buku. Ya, jadi kategori yang pertama itu internet. Kemudian yang kedua pemrograman. Nah, kalau kita lihat tabel ini akan terjadi masalah anomali yaitu redundant. Kita lihat ada pengulangan pada ISBN, judul, dan halaman. Nah, ini merupakan contoh yang kurang baik dalam sebuah database. Nah, di sini ada pertimbangan alternatif lain supaya tidak terjadi redundant, itu adalah dengan memecah dari kategori tadi menjadi beberapa kategori. Jadi, hasilnya seperti yang di bawah ini. Ada ISBN, judul, kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan halaman. Kalau kita lihat seperti ini tidak terjadi redundant. Nah, kemudian solusinya bagaimana supaya bisa mendapatkan informasi seperti ini? Nah, di sini dengan memecah tabel judul buku tadi menjadi beberapa sub tabel. Kita lihat di sini tabel judulnya sendiri ada. Kemudian dipecah yang kedua adalah judul kategori, dan yang ketiga adalah daftar kategori. Nah, kalau kita lihat tabel judul isinya hanya ini, ya. Kemudian tabel judul kategori itu masuknya di PRG dan INT. Kemudian daftar kategori ini diperjelas, PRG itu masuknya ke pemrograman, sedangkan INT itu masuk ke internet, seperti itu. Nah, diharapkan dengan pecahan 3 buah tabel ini, informasi tadi bisa tersampaikan dan tidak ada pengulangan yang tidak perlu. Seperti itu. Nah, setelah kita memecah menjadi 3 buah tadi, kita uji dengan info tambahan. Bagaimana seandainya ada informasi tambahan dari tabel judul buku tadi mengenai penerbit. Jadi kita tambahkan ada tahun terbit, ada penerbit, ada alamat penerbit, dan lain-lain. Nah, kalau seandainya ada tambahan info seperti itu, maka kita bisa buatkan lagi satu tabel baru dengan nama tabel daftar penerbit. Ya, tabel daftar penerbit. Nah, di sini kalau kita lihat, kita menggunakan kode penerbit sebagai tambahan di sini untuk kemudian kita perjelas pada tabel daftar penerbit. Contohnya ada ARG itu dengan keterangan penerbit Airlangga dan informasi alamat penerbit adalah Jalan Erlangga 12. Nah, kalau kita lihat dari bentuk normal pertama, di sini permasalahan itu ada pada masalah kategori, ya, sehingga dipecah. Nah, kalau kita lihat kesimpulannya dari normal yang pertama, tidak membutuhkan tabel yang dipecah-pecah ke dalam banyak tabel. Kemudian yang kedua, hanya mengubah beberapa kolom menjadi baris-baris tambahan. Ciri khususnya tidak ada flip kosong dan tidak ada batasan. Ini untuk normal yang pertama. Kemudian kita masuk ke normal yang kedua, di mana syaratnya harus memenuhi dari normal pertama. Kemudian setiap atribut bukan kunci utama bergantung secara fungsional terhadap semua atribut kunci.
dan bukan hanya sebagian atribut kunci, atau dengan kata lain, setiap field yang tidak bergantung sepenuhnya pada kunci primer harus dipindahkan ke tabel lain. Jadi kita cek mulai di norma kedua ini, kalau sekiranya ada field yang tidak ada keterkaitan dengan primary key, maka field tersebut kita pindahkan ke tabel yang lain. Ciri khasnya bergantung secara fungsional, di mana field itu ditentukan oleh kunci. Ya, kita mengenal ada primary key, ada secondary key, ada foreign key. Kemudian aturan norma kedua membutuhkan agar topik dipindah ke tabel yang berbeda. Nah, berikutnya ini adalah hasil dari norma yang kedua. Jadi kita bisa memisahkan mana informasi yang terkait dengan primary key dan mana yang tidak. Ya, sehingga muncul ada tabel judul, daftar kategori, dan judul kategori. Selanjutnya masuk ke bentuk norma yang ketiga, di mana ketentuannya harus memenuhi standar dari norma yang kedua. Kemudian setiap atribut bukan kunci tidak bergantung secara fungsional kepada atribut bukan kunci lain dalam relasi tersebut, ya. Dengan kata lain, tidak boleh ada kebergantungan antar field non kunci. Nah, kemudian di sini kita lihat dari tabel judul utama dipecah menjadi tabel judul, judul kategori, daftar kategori. Kemudian tabel judul sendiri dipecah ada tabel judul dan tabel daftar penerbit. Kalau dilihat dari hasil akhir proses normalisasi, ini dipecah menjadi 4 hasil akhirnya, ya, yaitu tabel judul, isinya ada ISBN, judul, hal, tahun terbit, dan kode penerbit. Kemudian tabel daftar penerbit itu isinya ada kode penerbit, penerbit, dan alamat penerbit. Kemudian tabel judul kategori isinya ada ISBN dan kode kategori. Dan terakhir tabel daftar kategori itu isinya ada kode kategori dan nama kategori. Nah, berikut ini adalah contoh normalisasi yang modelnya lebih simpel daripada contoh yang pertama tadi, dimulai dari bentuk anormal. Jadi bentuk anormal ini kita masukkan dulu semua informasi yang ada. Kalau ada yang double-double juga tidak ada masalah. Kemudian masuk ke bentuk normal pertama, kita sudah mulai kasih nama untuk database-nya. Kemudian pastikan dicari beberapa field yang kembar. Kalau ada yang kembar silahkan dihapus. Ya. Nah, kemudian bentuk normal yang kedua itu kita mulai memecah untuk tabel masternya. Dari contoh ini saya pecah menjadi tabel master untuk konsumen dan tabel master untuk produk. Nah, berikutnya untuk bentuk norma ketiga menghasilkan relasi yaitu tabel jual. Di mana pada bentuk norma ketiga ini kita sudah mulai menentukan primary key-nya ya. Jadi untuk bintang 1 itu untuk primary key, bintang 2 itu untuk secondary key. Nah, di sini maksudnya primary key itu kunci utama pada tabel. Ini kunci utamanya ID member. Nah, kemudian di sini ada secondary key yang masuk di tabel konsumen karena dia merupakan primary key di tabel jual. Ya, jadi kalau primary key di tabel A, dia bisa menjadi secondary key di tabel B, seperti itu, atau sebaliknya. Nah, dari penjelasan saya tadi, silahkan Anda pilih apakah menggunakan model yang pertama tadi ataukah model ini yang barusan saya jelaskan, mana yang menurut Anda yang paling mudah untuk dibuat ya. Nah, selanjutnya dari materi yang saya berikan tadi ada tugas, di mana tugasnya adalah dengan tema sistem informasi penjualan. Diketahui ada bentuk anormal seperti ini, silahkan untuk dibuat normalisasinya.
Hasil tugas dibuat dalam format PDF dan dikumpulkan di Classroom seperti biasa. Untuk SKP 19.1 paling lambat pengumpulan tanggal 29 Juli. Ya, jadi tolong diperhatikan untuk batas waktu pengumpulan ini. Isinya meliputi tema normalisasi. Tema ini adalah Anda membuat normalisasi tentang apa, intinya seperti itu. Nah, ini tadi kan sudah disebutkan sistem informasi penjualan. Berarti nanti temanya itu ya isinya. Kemudian tabel berikut isinya, nama-nama tabelnya, tahapan normalisasinya mulai normal 1, 2, 3, dan selanjutnya, terus kesimpulan. Nah, ini adalah tugas normalisasi yang harus dikumpulkan di Classroom. Sementara untuk menutup materi pada siang hari ini, saya akan memberikan kuis, di mana di sini ada 3 soal saja yang saya berikan. Yang pertama, sebutkan fungsi normalisasi. Yang kedua, berapa jumlah tahapan normalisasi? Yang ketiga, sebutkan ciri khas tahapan normalisasi. Nah, silakan kuis dijawab pada kolom komentar YouTube channel seperti biasa. Ini merupakan nilai harian yang bisa Anda dapatkan sementara ya. Jadi diharapkan semuanya untuk kelas SKP 19.1 bisa mengisi kuis. Oke, untuk materi normalisasi pada siang hari ini saya kira cukup ya. Harapan saya bisa diterima dengan baik materi yang saya berikan pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan atau ada bagian yang kurang jelas atau tidak jelas, silahkan ditanyakan, bisa melalui WA Group ataupun langsung japri kepada saya sendiri. Nah, jangan lupa untuk kelas SKP 19.1 untuk sementara di Classroom datanya sudah saya masukkan. Ini ada Mas M. Nur Ain, kemudian Dedi Chandra, Yoga, Ami Pravena, Rizky Atmaja Putra, Syam Tahir, dan Wisnu Tama. Bagi yang mungkin namanya belum ada pada daftar Classroom, untuk segera mengirimkan email ke alamat email yang sudah saya tentukan sebelumnya. Nah, berikut saya informasikan nilai yang sudah didapat sementara dari kuis harian ya. Ini jadi ada beberapa yang sudah masuk. Kalau nanti ada yang belum masuk, silakan untuk mengkonfirmasi ulang. Bisa jadi kalau nilainya belum masuk, 1, kemarin belum terdata alamat emailnya, kedua belum terkonfirmasi sehingga tidak bisa menjawab di kolom komentar YouTube channel, dan yang ketiga memang Anda tidak melihat atau tidak masuk ke WA Group ya, jadi tidak tahu kalau ada informasi untuk memasukkan alamat email di Classroom. Nah, jadi ini nanti akan bertambah kalau ada kuis lagi, juga bertambah lagi seperti siang hari ini nanti, itu sekaligus juga ada kuis ya di sini. Maka ini sekaligus saya buatkan untuk kuisnya. Kemudian satu lagi untuk tugas. Nah, untuk tugas normalisasi ya, di sini soal ada di PPT. Kemudian batas waktunya tadi 29 ya mintanya ya. Nah, ini sudah harus dikumpulkan. Ini sudah saya siapkan, jadi silahkan untuk
kelas SKP 191 sudah bisa mulai untuk memasukkan ini ya, kuis ataupun tugas normalisasi. Baiklah, kira-kira itu yang bisa saya berikan pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih atas atensinya dan mohon maaf jika misalkan dalam pemberian materi mungkin ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.